Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Keisha Maurin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Semiotika Lewis Himself, MIM, dalam komunikasi visual di media sosial X. Penelitian ini merupakan bagian dari tugas dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Dan dalam video ini, saya akan membahas secara lengkap mulai dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, kajian teori yang digunakan, hingga metode penelitian. Harapannya, melalui presentasi ini, penonton dapat memahami bagaimana meme tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media komunikasi yang syarat makna. Di sini, pada bab 1, di pendahuluan, latar belakangnya adalah perkembangan teknologi digital dan internet saat ini telah menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan dan mengubah pola komunikasi kehidupan sehari-hari masyarakat secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang memanfaatkan internet dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Terbukti dengan banyaknya platform media sosial yang semakin merajalela di sekitar kita. Pada era ini, media sosial itu bukan lagi hanya sekedar platform untuk berkomunikasi, melainkan menjadi ruang publik digital yang memiliki peran penting dalam beropini, menilai, bahkan berbudaya secara global. Ruang publik digital inilah yang memungkinkan orang berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan pemikiran dan perasaan mereka secara langsung tanpa batasan waktu atau tempat. Berdasarkan laporan data Reportal di tahun 2025, jumlah pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai lebih dari 180 juta identitas pengguna media sosial yang aktif. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas interaksi digital masyarakat cukup tinggi. Salah satu media sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah Twitter, atau yang saat ini dapat disebut sebagai X. Media sosial merupakan platform yang sangat populer di kalangan masyarakat umum, baik secara nasional maupun internasional, terutama di kalangan pelajar. Platform ini memungkinkan pengguna menghubungkan diri dengan informasi terkini mengenai topik tertentu. Media sosial X bukan hanya tempat untuk berbagi informasi, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan diri. Terbukti dari jumlah pengguna yang cukup banyak berdasarkan laporan data dari Portal 2025. Sebanyak 22,9 juta pengguna X di Indonesia pada akhir tahun 2025. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk berinteraksi dan berbagi informasi dengan khalayak yang lebih luas. Salah satu cara berkomunikasi yang saat ini sedang ramai dibicarakan adalah meme. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, meme itu telah berkembang pesat menjadi fenomena baru di internet. Istilah meme ini pertama kali muncul pada tahun 1976 yang dipelopori oleh Richard Dawkins. Dan meme ini berasal dari bahasa Yunani kuno dan artinya adalah tiruan atau imitasi. Nah, meme itu juga dapat diartikan sebagai konsep, tindakan, atau kebiasaan yang tersebar dari satu orang ke orang lainnya. Meme ini memiliki berbagai macam bentuk seperti gambar, video, hashtag, dan teks yang dapat menyebar dengan cepat di internet. Meme ini mampu menggambarkan cara masyarakat modern berpikir kritis tentang dunia sekitar melalui gambar dan teks yang sangat sederhana. Nah, meme ini telah menjadi salah satu cara yang paling populer untuk berkomunikasi di media sosial. Tetapi ada beberapa orang yang mungkin tidak mengerti apa artinya. Meme ini tuh biasanya tidak hanya menyampaikan pesan secara literal, tetapi juga mengandung makna tersembunyi seperti kritik sosial, satir, sindiran, atau representasi ideologi tertentu yang dikemas melalui kombinasi gambar dan teks. Hal ini juga sejalan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa meme di media sosial itu berfungsi sebagai media untuk kritik dan ekspresi sosial serta sebagai hiburan. Nah, selain itu, meme merupakan bagian komunikasi visual yang sering digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu melalui humor atau sindiran. Oleh karena itu, agar pesan dapat diterima dengan tepat, Anda itu harus memahami konteksnya. Nah, perbedaan interpretasi audiens di antara audiens karena kompleksitas ini yang dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan konteks sosial budaya masing-masing.
Akibatnya, yang disampaikan oleh pembuat meme itu kadang-kadang tidak diterima sesuai dengan maksud awalnya. Pengguna Penggunaan besar-besaran meme di media sosial juga menimbulkan pertanyaan nih seperti kecenderungan untuk menggunakan berbagai peristiwa sebagai candaan dengan sindiran terhadap individu tertentu. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara seberapa intens audiens menggunakan meme sebagai media komunikasi dan seberapa dalam mereka memahami artinya. Akibatnya, diperlukan suatu metode analisis yang dapat menjelaskan secara sistematis nih bagaimana makna dalam meme itu dapat dibangun. Salah satu metode semiotika yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah teori Lewis himself, yang menekankan hubungan antara isi dan ekspresi tanda. Meskipun penelitian mengenai meme di media sosial telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian yang berbasis pendekatan semiotika ini berpusat pada model denotasi, konotasi, dan mitos seperti yang dikembangkan oleh Roland Barthes dan Carlos Sanders Peirce. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penelitian terdahulu yang masih terbatas untuk mengkaji secara spesifik meme itu sebagai objek komunikasi visual di media sosial. Minimnya penggunaan pendekatan semiotika teori Lewis himself yang mengkaji makna meme secara struktural dan kurangnya analisis secara mendalam mengenai hubungan antara ekspresi dengan isi dalam membentuk suatu makna simbolik. Nah, di sisi lain, sebagian besar penelitian juga belum memfokuskan kajian visual meme ini di media sosial X secara spesifik. Padahal, platform ini tuh memiliki penyebaran informasi yang cepat secara real time dan up to date terhadap tren. Nah, pada Padahal dalam komunikasi digital, menurut Dawkins dalam buku Bradley E. Wiggins di tahun 2019, meme ini tuh merupakan sistem tanda yang terdiri dari elemen verbal dan visual yang saling berhubungan untuk membentuk pesan tertentu. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika untuk memahami makna meme visual secara umum. Semiotika itu merupakan bidang yang menyelidiki tanda dan bagaimana mereka menghasilkan makna dalam proses komunikasi. Dan dalam kajian semiotika, tanda ini tidak hanya dianggap sebagai representasi realitas, tetapi juga sebagai konstruksi makna yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Nah, Lois himself ini tuh salah satu tokoh dalam semiotika struktural yang mengembangkan konsep tanda melalui dua dimensi, yaitu ekspresi dan isi. Teorinya itu tuh menekankan bahwa makna terletak pada apa yang terlihat secara langsung, tetapi juga pada struktur hubungan antara bentuk dan substansi dari ekspresi isi tersebut. Maka dari itu, teori himself ini jadi teori pendekatan yang akan dikaji pada penelitian ini karena memiliki keunggulan dalam menganalisis tanda secara struktural dibandingkan dengan pendekatan semiotika lainnya. Dan penelitian ini juga menjadi penting karena komunikasi semakin mendominasi, terutama di budaya digital saat ini. Meme itu tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai media komunikasi yang dapat menyampaikan kritik dan membentuk opini publik. Kurangnya memahami makna meme oleh audiens dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi dan mengubah cara masyarakat melihat fenomena sosial. Maka dari itu, penelitian ini juga sangat penting untuk meningkatkan literasi komunikasi visual untuk membantu masyarakat memahami makna yang terkandung dalam meme dengan lebih kritis. Dan berdasarkan uraian ini, penelitian ini berusaha untuk mempelajari secara menyeluruh bagaimana sih makna visual meme itu di media sosial X dapat dibangun melalui struktur tanda dengan menggunakan pendekatan semiotika Lewis himself. Selanjutnya di sini ada fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada analisis makna visual meme di media sosial X menggunakan pendekatan Lewis himself. Fokus pada penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. Pertama, bagaimana struktur ekspresi dari visual meme di media sosial X? Kedua, bagaimana struktur isi dari visual meme di media sosial X? Dan yang ketiga, berdasarkan teori semiotika Lewis himself, bagaimana hubungan antara ekspresi dan isi dalam membentuk makna dari visual meme. Selanjutnya di sini juga ada tujuan penelitian. Berdasarkan dari fokus penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur ekspresi dari visual meme di media sosial X.
Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan mengkaji lebih lanjut mengenai isi yang terdapat dalam visual meme. Yang ketiga, untuk menjelaskan hubungan antara ekspresi dan isi membentuk makna dalam visual meme berdasarkan teori semiotika Lewis himself. Selanjutnya juga di sini ada manfaat dari penelitiannya. Untuk manfaat penelitian akademik itu berkontribusi pada perkembangan di bidang terutama studi semiotika dan komunikasi visual digital. Terus menggunakan metode semiotika Lewis himself yang terbatas itu dapat menambah referensi ilmiah tentang analisis meme dan menjadikan referensi bagi para peneliti yang akan menyelidiki fenomena media sosial, komunikasi visual, dan meme. Selanjutnya di sini juga ada manfaat penelitian secara praktisnya. Yang pertama itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan kemampuan mereka untuk memahami dan menginterpretasikan pesan komunikasi visual secara lebih kritis. Selanjutnya ada meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti dari meme visual di media sosial. Dan yang terakhir juga menjadi inspirasi nih bagi kreator digital untuk membuat meme yang lebih menarik, signifikan, dan mudah dipahami. Selanjutnya di sini kita akan membahas bab 2 mengenai kajian teori. Yang pertama itu ada konsep, di sini juga ada konsep komunikasinya. Konsep komunikasi itu, komunikasi termasuk ke dalam salah satu proses penting di dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Komunikasi itu memungkinkan individu untuk menyampaikan ide, pesan, perasaan, informasi, serta dapat membangun hubungan dengan orang lain. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui suatu media dengan tujuan tertentu agar memiliki kesamaan makna. Harold de Lasswell mengatakan bahwa komunikasi dapat diidentifikasikan dari 5 unsur pertanyaan klasik, yaitu ada who, says what, in channel, to whom, with what effect. Model dari Lasswell ini menekankan bahwa komunikasi memiliki beberapa unsur penting seperti pengirim pesan, isi pesannya apa, media apa yang digunakan, siapa penerima pesannya, dan efek apa yang dihasilkan. Dengan kata lain, komunikasi juga bukan sekedar proses penyampaian pesan, tetapi komunikasi juga termasuk sebagai proses pemahaman makna dan apa aja dampaknya yang terjadi pada perilaku mereka yang dipengaruhi konteks budaya dan sosial. Namun, dalam kajian ilmu komunikasi modern, komunikasi dilihat sebagai proses simbolik yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan interpretasi makna oleh setiap individu yang terlibat di dalamnya. Dalam perspektif komunikasi modern, komunikasi ini juga memiliki konsep encoding dan decoding, yang mana dalam kedua konsep ini komunikator mengkodekan pesan ke dalam suatu simbol. Kemudian komunikator mendekodekannya berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan konteks sosial yang mereka alami. Selain itu, komunikasi juga memiliki fungsi yang penting sebagai sarana untuk membentuk identitas diri, membangun hubungan interpersonal, dan menciptakan realitas sosial. Komunikasi tidak hanya menyampaikan sebuah informasi, melainkan juga untuk membentuk makna yang dapat dipengaruhi cara orang untuk melihat dunia sekitar. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep komunikasi ini sangat penting untuk memahami berbagai macam fenomena komunikasi modern saat ini, terutama komunikasi yang terjadi di dalam ruang digital seperti sosial media. Selanjutnya, di sini juga ada konsep komunikasi visual. Komunikasi visual itu merupakan komunikasi di mana elemen visual digunakan sebagai untuk menyampaikan sebuah pesan. Elemen-elemen visual ini termasuk gambar, simbol, ilustrasi warna, tipografi, dan tata letak yang disusun untuk menciptakan makna tertentu. Dalam komunikasi visual, pesan disampaikan melalui representasi visual yang memungkinkan audiens memahami pesan secara lebih cepat dan mudah. Hal ini disebabkan oleh kemampuan manusia yang dapat memproses data visual dengan lebih cepat daripada data verbal. Titik awal setiap komunikasi visual adalah hampir setiap gambar dapat dianggap sebagai. Anne Mary Berry menggunakan istilah teori persepsi untuk merujuk pada teori yang berasal dari penelitian neurologis. Penelitian jenis ini sebelumnya terbatas pada melihat bagaimana individu itu melihat pola saat dihadapkan pada fenomena di mata.
Namun, muncul teknologi pencitraan magnetik yang semakin canggih. Para peneliti sekarang dapat melihat bagaimana otak individu itu bertindak terhadap rangsangan visual tertentu secara real time. Stuart Hall, salah satu orang pertama yang berpendapat bahwa gambar yang ditampilkan di media massa tidak hanya mempengaruhi pemikiran budaya kita, tetapi juga menciptakan realitas sosial kita. Ia juga mengatakan bahwa orang yang melihat gambar media massa tidak selalu menerimanya tanpa berpikir. Ia juga mengatakan ada 3 jenis respon terhadap gambar media massa, yaitu yang satu, pembacaan dominan atau yang disukai mereplikasi makna yang diinginkan pembuat gambar. Kedua, pembacaan yang dinegosiasikan, di mana penonton ini pada dasarnya menerima pembacaan dominan tetapi mengubahnya untuk mencerminkan pengalaman pribadi dan lokal mereka. Dan yang ketiga, pembacaan oposisi yang secara langsung menentang pembacaan dominan terhadap gambar. Selanjutnya, komunikasi visual mengalami perubahan besar selama perkembangan era digital. Media sosial sekarang menjadi tempat utama untuk penyebaran pesan visual yang cepat, luas, dan interaktif. Pesan visual telah berubah menjadi komponen dinamis dan dari interaksi sosial. Komunikasi visual dapat menyampaikan pesan secara langsung tanpa memerlukan proses kognitif yang kompleks seperti teks. Komunikasi visual juga dapat membangun emosi dan mempengaruhi opini publik. Makna visual tidak selalu universal. Maknanya dapat berubah tergantung pada budaya dan pengalaman seseorang. Hal ini juga menunjukkan bahwa komunikasi visual adalah proses kompleks yang melibatkan aspek sosial dan budaya selain aspek teknis desain. Maka dari itu, memahami komunikasi visual sangat penting untuk menganalisis fenomena komunikasi digital, terutama untuk memahami bagaimana sih eh, pesan visual itu dapat mempengaruhi cara masyarakat berpikir dan berinteraksi satu sama lain. Contohnya adalah meme. Selanjutnya di sini juga ada konsep meme dalam perspektif Richard Dawkins. Nah, Richard Dawkins ini seorang ahli biologi evolusi pertama kali menggunakan istilah meme untuk menunjukkan tanggapan terhadap fokus evolusi pada gen dalam yang berjudul The Selfish Gene pada tahun 1976. Ia mendefinisikan meme itu tuh sebagai kumpulan budaya yang menyebar melalui imitasi. Dawkins juga percaya bahwa kita membutuhkan nama untuk aplikator baru, sebuah kata benda yang menyampaikan gagasan tentang transmisi budaya atau unit peniruan. Ini tampaknya disebabkan oleh kebutuhan untuk mengkonseptualisasikan dan mengungkap hubungan yang disarankan antara penularan budaya dan genetik dalam masyarakat. Dawkins juga menyatakan dengan jelas bahwa seperti genes yang menyebar dalam gene pool melalui sperma atau telur, memes menyebar dalam meme pool melalui sebuah proses yang dikenal sebagai imitation dalam arti yang lebih luas. Nah, kajian memetika ini menganggap meme sebagai komponen budaya yang selalu berubah seiring dengan perubahan sosial. Meme yang menarik cenderung lebih mudah tersebar dan bertahan dalam masyarakat daripada meme yang tidak relevan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa faktor budaya, sosial, dan teknologi sangat mempengaruhi penyebaran meme. Konsep meme mengalami evolusi yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi digital. Meme tidak lagi hanya berupa ide abstrak. Saat ini meme juga tersedia dalam bentuk digital seperti teks, gambar, dan video yang disebarluaskan melalui internet. Meme digital memiliki ciri utama yang mudah dikopi, diubah, dan disebarluaskan dalam waktu yang singkat. Meme juga sering digunakan untuk berbagai humor, kritik sosial, dan pendapat tentang fenomena yang sering terjadi. Meme itu tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai media komunikasi yang memiliki makna sosial dan budaya yang kompleks. Dalam budaya digital, meme juga menjadi bagian penting dari komunikasi modern karena mampu merepresentasikan media sosial dengan cara yang sederhana namun bermakna. Selanjutnya di sini ada meme sebagai komunikasi visual. Nah, meme dalam komunikasi visual itu adalah jenis pesan yang menggabungkan elemen visual dan teks dan menyampaikan makna tertentu secara padat dan kontekstual. Meme juga bekerja dengan menggunakan simbol visual yang memiliki makna tertentu dalam budaya tertentu, sehingga audiens itu tuh memiliki referensi yang sama, dapat memahami pesan dengan cepat.
Meme itu bagian dari komunikasi visual dan memiliki makna denotat dan lebih dalam, seperti satir, kritik sosial, dan representasi ideologi. Ini sejalan dengan teori semiotika Roland Barthes yang berpendapat bahwa tanda memiliki dua tingkat makna, ada denotasi dan konotasi. Meme seringkali memiliki makna konotatif sebagai elemen utama yang membuatnya menarik dan relevan bagi audiens. Nah, meme ini biasanya sangat bergantung pada lingkungan sosial budaya. Seorang audiens dapat menginterpretasikan meme yang sama dengan cara yang berbeda berdasarkan latar belakang pengetahuan dan pengalaman mereka. Ini juga menunjukkan bahwa meme salah satu bentuk komunikasi yang kompleks karena melibatkan proses interpretasi yang selalu tunggal. Meme juga bersifat intertekstual, artinya itu teks atau referensi tertentu yang hanya diketahui oleh kelompok tertentu. Kemampuan meme untuk menyampaikan pesan dengan cepat, menarik, dan mudah dibagikan, meme menjadi salah satu jenis komunikasi visual yang paling populer di media sosial seperti di X. Meme itu tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga dapat digunakan untuk kritik sosial, berbagi pendapat, dan bahkan membangun identitas digital. Nah, maka dari itu, analisis meme dalam communicating untuk memahami bagaimana sih makna dibuat, tersebar, dan ditafsirkan dalam masyarakat digital. Hal ini juga menjadi dasar untuk menggunakan pendekatan semiotika, khususnya dalam teori Lewis himself, untuk mempelajari struktur makna meme secara lebih sistematis dan mendalam. Selanjutnya di sini ada review literaturnya. Jadi penelitian mengenai analisis makna atau tanda semiotika pada meme dalam komunikasi visual di media sosial ini tuh sebenarnya udah banyak dilakuin. Tapi buat memahami makna meme yang ingin disampaikan oleh penciptanya, berdasarkan konsep fungsi tanda himself dalam analisis semiotika itu dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mempelajari bagaimana tataran ekspresi dan tataran isi dalam suatu sistem tanda berhubungan satu sama lain dengan mempertimbangkan aspek bentuk dan substansi. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meme itu telah menjadi objek kajian yang penting dalam komunikasi digital dengan menggunakan berbagai macam pendekatan. Nah, di sini ada penelitian oleh Sukmana di tahun 2023 menunjukkan bahwa meme itu tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan pesan politik yang implisit dan interpretif. Kemudian, di sini juga ada penelitian oleh Munte di tahun 2025 mengenai budaya meme sebagai media kritik sosial Gen Z di kota Medan, menemukan bahwa itu mengandung berbagai simbol yang dapat dimaknai secara berbeda oleh audiens tergantung pada konteks sosial dan budayanya. Selanjutnya, di sini juga ada penelitian terdahulu oleh Wahyu di tahun 2025 membahas meme sebagai media komunikasi visual dalam konteks digital dengan menggunakan pendekatan semiotika. Hasil penelitiannya juga menunjukkan kalau meme ini tuh memiliki peran penting dalam membangun komunikasi yang cepat dan mudah dipahami oleh audiens. Di sisi lain, ada penelitian dari Juritani di tahun 2015 menemukan bahwa meme itu tuh berperan sebagai sarana kritik sosial yang disampaikan melalui humor dan satir. Makna dalam meme dapat dipahami melalui interpretasi kolektif masyarakat terhadap simbol dan tanda yang digunakan. Sementara itu, kalau penelitian terdahulu Widi Astuti di tahun 2020 itu tuh membahas representasi fenomena WFH selama pandemi COVID-19 melalui meme. Hasilnya itu menunjukkan kalau meme ini tuh menjadi media refleksi sosial yang menggambarkan pengalaman kolektif masyarakat. Nah, selanjutnya juga di sini ada penelitian terdahulu oleh Aziza di tahun 2025 menitik beratkan pada analisis makna denotatif dan konotatif dalam meme serta bagaimana meme ini tuh merepresentasikan realitas sosial. Selain itu, penelitian oleh Vista di tahun 2022 menunjukkan bahwa meme ini dapat menjadi alat komunikasi yang efektif dalam menyampaikan sosial dan politik kepada masyarakat luas. Selanjutnya, di sini juga ada penelitian terdahulu oleh Alfi di tahun 2025. Ini tuh menunjukkan bahwa meme memiliki daya tarik visual dan linguistik yang kuat sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Namun di sisi lain, penelitian oleh Rahmawati di tahun 2024 itu membahas kajian linguistik dan semiotika dalam teks digital. Termasuk meme itu sebagai satu komunikasi visual yang menunjukkan bahwa meme itu mengandung unsur linguistik dan simbolik yang saling berkaitan dalam membentuk suatu makna. Dan selanjutnya, penelitian oleh Putra di tahun 2026
menunjukkan bahwa media membentuk bahwa meme memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan secara cepat, efektif, melalui kombinasi visual dan teks. Meme juga berfungsi sebagai alat kritik sosial yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa meme ini tuh berfungsi sebagai alat ekspresi masyarakat untuk menyampaikan kritik sosial, pendapat publik, dan fenomena budaya populer yang muncul di platform media digital seperti IG, TikTok, dan yang lainnya. Karena mampu menyampaikan pesan secara singkat, padat, dan mudah dipahami oleh khalayak luas. Meme juga dianggap sebagai bentuk komunikasi visual yang efektif. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif, yaitu hanya memeriksa makna yang muncul dari meme tanpa mempelajari dalam tentang struktur tanda yang membentuk suatu makna. Nah, kajian penelitian sebelumnya juga menunjukkan nih keterbatasan dalam penggunaan teori. Sampai saat ini, banyak penelitian yang menggunakan perspektif semiotika Lewis himself, khususnya dalam hal memahami hubungan antara tataran ekspresi dan tataran isi, serta aspek bentuk dan substansinya dalam suatu sistem tanda. Namun, pendekatan himself itu memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan sistematis terhadap struktur tanda dalam komunikasi visual. Sini juga ada tabel untuk review literaturnya, untuk perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saya dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya. Selanjutnya adalah teori. Di sini saya membahas teori semiotika secara umum. Jadi semiotika itu merupakan pendekatan teoritis yang digunakan untuk memahami bagaimana makna dibentuk dan dikomunikasikan melalui tanda dalam kehidupan sosial. Dalam kajian ilmu komunikasi, semiotika ini tuh menjadi relevan karena komunikasi pada dasarnya merupakan proses pertukaran simbol yang dimaknai oleh individu dalam konteks sosial dan budaya. Hal ini juga sejalan dengan konsep komunikasi modern yang memandang komunikasi sebagai proses simbolik yang melibatkan interpretasi makna oleh individu melalui proses encoding dan decoding pesan. Nah, secara umum itu semiotika itu bidang yang menyelidiki tanda, sistem tanda, dan cara tanda menghasilkan suatu makna. Tanda dalam komunikasi visual ini tuh mencakup bukan hanya bahasa verbal, tapi juga ada elemen visual kayak gambar, warna, simbol, dan teks yang saling berhubungan untuk memberikan makna. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa meme itu jenis komunikasi visual yang menampilkan makna melalui kombinasi gambar dan teks yang menggambarkan perspektif tertentu dalam masyarakat. Ferdinand de Saussure melihat tanda sebagai hubungan antara signifier dan signified dalam pendekatan semiotika klasik. Di sisi lain, Alexander Pierce memandang tanda sebagai hubungan triadik antara tanda, objek, dan interpretan. Kedua metode ini didasarkan pada analisis semiotika dan keduanya banyak digunakan dalam penelitian komunikasi, termasuk studi meme sebagai fenomena komunikasi digital. Nah, kemudian Roland Barthes juga memperluas studi semiotika dengan membedakan dua tingkat makna, denotasi dan konotasi. Denotasi itu makna literal, sedangkan konotasi adalah makna yang lebih dalam yang dipengaruhi oleh ideologi dan budaya. Meme banyak digunakan untuk menyampaikan satir, kritik sosial, dan opini publik, sehingga makna konotatif seringkali menjadi komponen utama. Nah, selain itu, semiotika menekankan bahwa makna itu tidak selalu ada, tetapi berkembang melalui proses interpretasi yang dipengaruhi oleh pengalaman dan konteks sosial individu. Penelitian menunjukkan bahwa meme itu sebagai fenomena budaya digital dapat menunjukkan berbagai perspektif sosial, dan bahkan dapat mempengaruhi cara publik melihat suatu masalah. Oleh karena itu, semiotika mencakup pemahaman tanda dan cara masyarakat membuat makna untuk memahami bagaimana pesan visual itu berfungsi di media digital. Semiotika itu sangat penting. Simbol yang digunakan dalam komunikasi visual juga tidak hanya menyampaikan informasi secara langsung, tapi juga membentuk suatu makna. Maka dari itu, makna yang tersembunyi dalam pesan visual harus digali melalui analisis semiotika. Namun, pendekatan semiotika ini masih bersifat deskriptif seperti model Pierce dan Barthes masih digunakan dalam sebagian besar penelitian sebelumnya. Metode ini tuh cenderung cuma menjelaskan makna yang muncul tanpa mempelajari struktur tanda. Ini menunjukkan bahwa menganalisis komunikasi visual, khususnya meme di media sosial, memerlukan penggunaan pendekatan semiotika yang lebih sistematis. Maka dari itu, penelitian ini juga menggunakan semiotika sebagai dasar teoritis untuk memahami bagaimana tanda-tanda dalam meme menghasilkan makna dan bagaimana tanda tersebut dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya.
Pendekatan ini juga menjadi dasar untuk menggunakan teori semiotika Lewis himself yang lebih mendalam. Nah, selanjutnya di sini ada yang lebih dalam lagi, yaitu semiotika menurut Lewis himself. Jadi teori semiotika Lewis himself ini tuh berkembang dari semiotika struktural yang menawarkan pendekatan lebih sistematis untuk memahami tanda sebagai suatu sistem. Karya utamanya yaitu Prolegomena to a Theory of Language di tahun 1953 menekankan bahwa bahasa dan tanda tidak boleh dipahami hanya sebagai alat untuk menyampaikan makna, tetapi sebagai struktur yang memiliki hubungan internal yang kompleks. Himself juga menganggap tanda itu sebagai fungsi yang menghubungkan dua elemen utama, ada ekspresi dan isi. Kedua elemen ini tuh saling terkait dan membentuk makna satu sama lain. Dalam komunikasi visual, ekspresi dapat berupa elemen visual seperti gambar, teks, warna, dan layout dalam meme, sedangkan makna atau pesan yang ingin disampaikan merujuk pada ke kontennya. Oleh karena itu, Himself menyatakan bahwa analisis yang tidak hanya berfokus pada makna, tetapi juga antara bentuk visual dan makna tersebut. Selain itu, Himself membedakan antara kedua tataran tersebut antara form dan substance. Sementara substance itu tuh merujuk pada atau wujud dari tanda tersebut. Form itu tuh merujuk pada struktur atau pola yang mengaturnya. Pembagian ini menghasilkan 4 elemen utama: bentuk pernyataan, substansi pernyataan, bentuk isi, dan substansi isi. Keempat komponen ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang struktur tanda dalam sistem komunikasi. Metode ini juga sangat relevan untuk penelitian komunikasi visual, terutama ketika melihat meme, karena meme adalah jenis komunikasi digital yang tidak hanya terdiri dari gambar dan teks, tetapi juga memiliki struktur tanda yang kompleks yang dibentuk oleh hubungan antara ekspresi dan isi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meme memiliki kemampuan untuk menggambarkan fenomena sosial dan kritik politik melalui kombinasi teks dan gambar yang saling mendukung yang membentuk suatu makna. Nah, selain itu, metode Himself juga memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap komunikasi visual di media sosial, khususnya dalam memahami bagaimana meme sebagai sistem tanda dalam budaya digital. Pendekatan ini sejalan dengan kemajuan media sosial, yang menjadikan meme sebagai salah satu bentuk komunikasi yang paling populer dan mempengaruhi opini publik. Semiotika Lewis himself juga menyediakan basis teoritis yang kuat untuk menganalisis meme sebagai sistem tanda dalam komunikasi visual. Pendekatan ini tidak hanya membantu memahami makna yang terkandung dalam meme, tapi tanda membentuk makna secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori sebagai landasan utama untuk menganalisis meme dalam komunikasi visual di media sosial. Nah, ini adalah perbandingan teori semiotika antara Sauer, Peirce, Barthes, dan Himself. Dari konsep utamanya, fokus analisisnya, kelebihan, dan keterbatasan penelitiannya. Dan selanjutnya di sini ada variabel. Variabel saya adalah meme. Jadi meme itu tuh cara berkomunikasi visual melalui media digital adalah variabel utama penelitian ini. Dalam komunikasi kontemporer, meme itu tuh dianggap sebagai komponen budaya yang kompleks, berubah-ubah, dan syarat makna, bukan hanya sekedar hiburan visual. Richard Dawkins pertama kali menggunakan istilah meme dalam bukunya berjudul The Selfish Gen, di mana dia mendefinisikan meme sebagai kumpulan budaya yang menyebar melalui imitasi. Meme juga mengalami transformasi besar dalam perkembangannya di era digital, terutama dengan munculnya media sosial yang memungkinkan penyebaran konten secara cepat dan luas. Nah, menurut Dawkins sendiri, meme dan gen itu bereplikasi dalam sistem budaya melalui proses adaptasi, seleksi, dan peniruan. Dalam konteks digital, meme itu tuh tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga berfungsi sebagai media untuk menunjukkan hubungan sosial dan budaya. Meme juga sering mengandung pesan yang tidak jelas, sehingga audiens tuh harus memahami apa sih isi meme ini. Hal ini juga sejalan dengan gagasan bahwa komunikasi adalah proses yang melibatkan encoding dan decoding pesan. Meme sebagai visual dikodekan oleh menggabungkan gambar, teks, simbol, dan referensi budaya, kemudian didekodekan oleh audiens sesuai dengan konteks sosial dan pengalaman mereka sendiri. Nah, meme itu tuh dapat didefinisikan sebagai sistem tanda yang terdiri dari berbagai elemen visual dan tekstual yang saling berhubungan dalam kajian semiotika. Roland Barthes juga menjelaskan meme itu punya makna denotatif sama konotatif. Makna denotatif itu tuh kaitannya sama gambar, teks secara literal. Kalau konotatif ini sama ideologi, budaya, konteks sosial yang ada di latar belakangnya. Oleh karena itu, meme itu tuh tidak hanya menyampaikan pesan secara langsung, tapi juga memberikan makna yang lebih dan melalui penggunaan simbol dan tanda. Selain itu, teori semiotika Lewis himself menjelaskan meme itu sebagai bentuk komunikasi visual yang kompleks. Menurut teorinya, tataran ekspresi atau tataran ekspresi meme mencakup elemen visual seperti gambar, warna, teks, dan layout, sedangkan tataran isi itu makna yang mau disampaikan.
Nah, himself itu tuh membedakan antara bentuk atau isi dan substansi atau substansi isi. Pada kedua tataran tersebut, jadi substansi of expression ini tuh media digital yang digunakan, kayak platform sosial medianya. Nah, form of expression ini tuh visual seperti komposisi teks di dalam teks dan gambarnya. Form of content ini struktur makna yang dibangun, dan sense of content ini ide atau realitas sosial yang diwakili. Metode ini juga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tentang bagaimana meme menciptakan dan menyampaikan makna dalam komunikasi digital. Nah, jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan nih bahwa meme itu variabel utama dalam penelitian ini memiliki beberapa dimensi utama. Ada dimensi ekspresi, dimensi konten, interpretasi, dan fungsi sosial. Penelitian ini juga menganggap meme sebagai sistem tanda dalam komunikasi visual yang tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk realitas sosial melalui proses interpretasi. Karena keempat dimensinya, pendekatan semiotika Lewis himself menjadi relevan untuk menganalisis lebih lanjut struktur tanda dalam meme tersebut. Nah, di sini juga ada sintesis penelitian terdahulunya dari aspeknya, ada objek, metode, teori, fokus kebaharuannya, terus dari penelitian terdahulu sama penelitian saya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Di dalam jadi penelitian ini tuh menggunakan paradigma interpretif. Paradigma ini tuh menekankan bahwa makna tidak hanya bersifat objektif. Sebaliknya, itu diciptakan melalui proses interpretasi individu terhadap simbol, bahasa, dan tanda dalam konteks sosial tertentu. Itu, paradigma ini melihat realitas sosial sebagai hasil dari makna yang dibentuk melalui interaksi simbolik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ini sangat relevan untuk penelitian tentang meme. Itu tuh merupakan bentuk komunikasi visual yang penuh dengan simbol, ironi, dan konteks budaya digital yang tidak selalu dapat dipahami secara literal. Nah, media sosial ini juga menjadi tempat yang sangat dinamis nih untuk membuat makna. Paradigma ini tuh semakin relevan untuk komunikasi digital. Nah, studi baru ini tuh menunjukkan bahwa meme itu jenis komunikasi visual yang berfungsi hiburan dan sarana ekspresi, kritik sosial, sama pembentukan identitas di masyarakat digital. Meme menghasilkan makna yang kompleks dan kontekstual dengan menggunakan sistem tanda multimodal dan elemen visual. Selain itu, meme juga dianggap sebagai bentuk komunikasi non-verbal digital yang dapat secara cepat dan luas menyampaikan emosi, opini, dan realitas sosial melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif untuk memahami bagaimana sih makna meme dibangun melalui interaksi antara elemen visual, teks, konteks sosial di media sosial X. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa meme sebagai sistem tanda yang terbuka. Dan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena ditekankan pada pemahaman konteks, proses, dan konstruksi makna fenomena komunikasi melalui analisis makna, simbol, dan interpretasi data non-numerik. Pendekatan ini bertujuan untuk memperluas pemahaman fenomena sosial. Penelitian yang berfokus pada analisis teks dan visual dapat menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi makna fenomena secara lebih mendalam dan interpretatif. Metode ini juga dipilih karena objek penelitian meme di media sosial sering menggunakan simbol, ironi, dan referensi budaya tertentu yang hanya dapat dipahami melalui pendekatan interpretif. Meme juga merupakan bentuk komunikasi visual yang mengandung makna tersirat yang perlu dianalisis melalui konteks sosial dan budaya. Meme telah menjadi bagian dari budaya populer yang berkembang secara dinamis di media sosial. Oleh karena itu, memahami meme membutuhkan pendekatan kualitatif yang dapat memahami makna konten teks dan visual. Nah, di sini metode penelitian yang digunakan itu menggunakan analisis semiotika Lewis himself yang menganalisis tanda dan makna dalam teks komunikasi. Nah, teori semiotika ini juga tanda itu dipelajari sebagai bagian dari sistem komunikasi. Dalam pendekatan ini juga tanda itu dianggap memiliki makna dan digunakan dalam proses komunikasi. Nah, di sini Lewis himself tuh menyatakan tanda tuh terdiri dari dua komponen utama, yaitu ekspresi dan isi kan. Ekspresi itu tuh mengacu pada bentuk fisik tanda seperti gambar, teks, warna, dan elemen visual lainnya. Ia mengacu pada makna atau pesan yang terkandung di dalam tanda. Selain itu, kedua komponen tersebut memiliki dimensi bentuk dan substansi yang memungkinkan analisis dilakukan secara sistematis. Nah, ini adalah tabel operasional konsepnya. Di sini ada konsep, ada variabel, dimensi, indikator, dan sumber data. Dimensinya ada 4, indikatornya dalam satu dimensi ada 3-4 indikator. Nah, selanjutnya di sini ada teknik penentuan objek
penelitian. Jadi fokus penelitian ini tuh kan meme yang ada di media sosial. Nah, meme ini tuh dipilih karena salah satu bentuk komunikasi visual yang berkembang pesat di era digital dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan secara cepat dan luas kepada masyarakat. Seluruh meme yang beredar di media sosial itu selama periode tertentu merupakan populasi penelitian ini. Untuk menentukan data yang akan dianalisis, teknik sampling juga menggunakan purposive sampling yang didasarkan pada tujuan penelitian memungkinkan peneliti ini memilih data yang paling relevan dengan subjek penelitian sehingga analisis dapat dilakukan secara menyeluruh. Nah, ini juga ada tabel objek penelitiannya. Di sini saya akan menganalisis 4 meme. Di sini juga ada sumbernya, ada tanggalnya, tanggal di uploadnya, ada tema, dan ada keterangannya. Keterangan dari meme tersebut. Nah, di sini juga ada kriteria pemilihan sampelnya. Di sini ada kriteria meme yang populer, terdapat teks visualnya, relevan, dan ada terbatas sama periode waktunya. Jadi keterangannya itu kalau meme populer itu tuh banyak interaksinya. Kalau terdapat teks visual itu berarti bisa dianalisis secara semiotika. Kalau relevan itu pasti mengandung isu sosial sesuai dengan dimensinya, dimensi yang ada pada penelitian ini, dan periode waktunya itu 2025 hingga 2026. Nah, di sini juga ada keabsahan data. Jadi keabsahan data itu sejauh mana data yang dikumpulkan mencerminkan fenomena yang diteliti secara akurat. Tujuan dari penelitian ini untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan memiliki validitas ilmiah untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, triangulasi teori, kecukupan referensi, dan analisis mendalam data digunakan untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini. Nah, dalam penelitian ini, keabsahan data itu tidak hanya ditentukan oleh hasil penelitian, tetapi juga dari proses penelitian yang dilakukan secara sistematis dan transparan. Makanya, penelitian ini juga harus menggunakan metode tertentu untuk memastikan bahwa data yang mereka kumpulkan itu valid dan kredibel. Penggunaan kerangka teori yang jelas dan proses analisis yang menyeluruh dapat memastikan bahwa penelitian kualitatif ini memiliki ilmiah. Nah, keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan ada beberapa teknik. Ada triangulasi teori, kecukupan referensi, dan analisis mendalam. Nah, di sini juga ada coding. Coding itu tuh proses pengelompokan data ke dalam kategori tertentu untuk mempermudah analisis penelitian kualitatif. Tujuan dari coding adalah untuk mengorganisasi data sehingga dapat diidentifikasikan secara sistematis polanya dan makna yang terkandung di dalamnya. Dan dalam penelitian kualitatif ini, proses ini tuh langkah penting untuk menginterpretasikan data secara menyeluruh. Dari konsep semiotika Lewis himself juga membagi tanda ke dalam beberapa kategori lagi. Ya kan, ada 4 tuh, ekspresi, content, form, dan substance. Konsep ini digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan sebuah coding. Dan semua elemen visual yang ada di dalam meme ini seperti gambar, teks, warna, tata letak disebutnya sebagai ekspresi. Sementara substansi merujuk pada kondisi sosial dan budaya yang mendasari munculnya meme ini atau makna dan pesan yang ingin disampaikan disebutkan. Dan bentuk berkaitan dengan struktur penyajian tanda. Coding dilakukan secara manual dengan membuat tabel analisis untuk setiap meme yang diteliti. Tujuan dari coding ini adalah untuk membantu peneliti menemukan hubungan antara tanda makna serta mengidentifikasi pola komunikasi visual yang muncul dalam meme. Nah, ini saya sudah membuat contoh coding analisis semiotika himself yang akan dikerjakan nanti di bab 4. Nih, ada objeknya, ada 4 dimensinya, ada ekspresi, content, form, dan substance. Ini nanti akan dianalisis lebih mendalam lagi masing-masing meme-nya. Selanjutnya di sini ada strategi penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh. Metode deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan nih fenomena secara menyeluruh dan mendalam sesuai dengan konteksnya. Untuk menjelaskan bagaimana meme itu tuh sebagai bentuk komunikasi visual yang membentuk makna melalui sistem tanda. Pendekatan inilah yang digunakan gitu. Dengan cara ini, peneliti dapat menyajikan hasil analisis secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang objek penelitian. Selain itu, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif itu juga memungkinkan peneliti nih untuk menginterpretasikan informasi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang relevan. Ini juga penting karena arti meme itu tuh jadinya karena arti meme
itu sebenarnya nggak tetap. Dia tuh dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan sama cara pengguna media sosial itu memahaminya gitu loh. Di sini juga ada metode pengumpulan data dari penelitian ini tuh dokumentasi dan studi literatur yang digunakan untuk mengumpulkan yang terdiri dari meme di media sosial yang memenuhi kriteria pemilihan gitu kan. Penelitiannya juga. Metode dokumentasi juga digunakan karena data penelitian ini tuh berupa objek visual yang dapat dikumpulkan dan dipelajari secara langsung. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi literatur yang memeriksa berbagai sumber ilmiah yang relevan untuk mendukung analisis data gitu. Dan tujuan dari studi literatur ini itu untuk memberikan landasan teoritis yang kuat serta memperkuat interpretasi data yang dikumpulkan. Kedua metode ini juga memungkinkan peneliti itu mendapatkan data yang akurat dan mendukung proses analisis secara sistematis. Selanjutnya, di sini ada metode analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data itu dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu ada reduksi data, ada penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari tahap-tahap ini untuk membuat data lebih mudah dipahami dan dianalisis secara menyeluruh. Memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian adalah proses reduksi data. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel atau deskripsi sistematis untuk mempermudah analisis dan kemudian menarik kesimpulan nih untuk menginterpretasikan maknanya. Setelah langkah-langkah ini, data dapat dianalisis menggunakan pendekatan semiotik. Itu dilakukan untuk memahami bagaimana hubungan antara isi dan ekspresi itu dapat membentuk makna di dalam meme tersebut gitu. Maka dari itu, penelitian ini tidak hanya melakukan analisis data tentang deskripsi data, melainkan juga melihat apa arti meme sebagai bentuk komunikasi visual di media sosial. Nah, ini juga ada referensi-referensi yang saya gunakan untuk bab 1 sampai bab 3. Oke, mungkin sebagai penutup dari presentasi ini dapat kita pahami bersama bahwa meme itu tuh bukan lagi sekedar hiburan ringan gitu di media sosial, melainkan telah berkembang menjadi bentuk komunikasi visual yang kompleks dan penuh makna. Nah, di balik kesederhanaannya ini, meme itu tuh menyimpan berbagai macam pesan yang dapat mencerminkan kondisi sosial, budaya, bahkan politik dalam masyarakat digital saat ini. Nah, melalui penelitian ini, peneliti atau saya juga mencoba melihat nih, meme ini tidak hanya dari permukaannya aja, tapi juga menggali nih bagaimana sih struktur makna di dalamnya itu dapat terbentuk gitu. Dengan menggunakan pendekatan semiotika Lewis himself, kita ini dapat memahami bahwa setiap meme ini tuh memiliki dua unsur yang penting, yaitu ada ekspresi dan isi yang saling berkaitan dalam membentuk suatu makna. Ekspresi itu tuh terlihat dalam bentuk visual dan teks. Ternyata dia tuh tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terhubung dengan isi atau makna yang lebih dalam. Nah, kalau hubungan antara keduanya ini yang kemudian menghasilkan interpretasi yang beragam di kalangan audiens. Hal ini juga menunjukkan kalau pemaknaan terhadap meme itu tuh sangat dipengaruhi sama latar belakang, pengalaman, dan konteks sosial masing-masing individu. Maka dari itu penting nih bagi kita sebagai pengguna media sosial untuk tidak hanya mengonsumsi meme secara sekilas gitu, tapi juga kita tuh bisa memahami pesan apa sih yang terkandung di dalamnya secara lebih kritis. Dan selain itu, penelitian ini juga menunjukkan nih bahwa pendekatan semiotika Lewis himself ini tuh dapat menjadi alternatif yang relevan dalam menganalisis fenomena komunikasi digital, khususnya itu dalam struktur tanda secara lebih sistematis yang mendalam mungkin ya. Maka dari itu, saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam komunikasi visual dan budaya digital. Tidak hanya itu,
Penelitian ini juga diharapkan, saya berharap penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya gitu, yang ingin mengkaji fenomena yang serupa dengan pendekatan yang berbeda. Tentunya penelitian ini masih memiliki beberapa banyak keterbatasan dari segi jumlah data maupun ruang lingkup yang sedang dianalisis. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan objek yang lebih luas, metode yang lebih beragam, atau bahkan mengombinasikan pendekatan semiotika dengan perspektif lain. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya yang telah mendukung tersusunnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya penelitian ini, dimulai dari bab 1 hingga bab 3. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambahkan wawasan bagi kita semua. Cukup sekian presentasi saya mengenai penelitian saya, yaitu analisis semiotika Lewis himself meme dalam komunikasi visual di media sosial X, yang diajukan tentunya untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu metodologi penelitian dua kualitatif. Saya Keisha Almaurin dengan NIM 1410623666 dari kelas A, Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Hukum Universitas Negeri Jakarta, mengucapkan terima kasih banyak telah mendengarkan saya menyampaikan penelitian saya, dan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.